teater iki nyinaoni ngono kuwi ngono lho, nyinaoni ora mung sing ana ning naskah sing ketok iki ada suka kowe, tapi ada yang ada di dekatmu dan kowe yo dadi luwih ngrasake. Lihatlah gitu di sekitar mungkin ada apa gitu gitu. Nah ini kan berarti menunjukkan sebenarnya Mak Ferry ini sebenarnya sangat cinta atau sama dunia teater dan acting gitu. Nah, oh iya. Sajane apa toh yang dicintai teater itu apa? Wong yo mbandani ora. Kok ngerti? Yo tahu puluhan tahun sih. Emang situ aja yang sudah 30 tahun ini. Iya. Pripun Mak, apa sih yang sebenarnya ditemukan dari teater itu opo gitu loh? Apa ya aku dhewe ya bingung nek maksudnya ya kan ngono to dari apa kuliah terus apa maksudnya aku saiki ndek anak barang ngono kan nek mikir ngurusi anak ya wis dadi ibu rumah tangga wae to ngono kae nyes kembut gawe blas tapi ora iso maksudnya iki aku tuh gini mungkin kalau tak ceritain tuh kayak nganune kayak niki apa ya wagu-wagu piye awal-awal ya. Maksudnya awal iki kan cuman kayak gini loh, kan pentas pertama gitu. Terus kebetulan waktu itu kan aku di teater garasi ya waktu awal-awal masih di kampus gitu, di Visipol. Dan pentas pertama wah gitu. Karya Putri Jaya waktu itu gitu. Wah, kuwi pentas pertama kami sebagai teater kampus baru gitu di Purna Budaya waktu itu namanya gitu. Oh iya, sekarang PKKH ya? Ya, PKKH itu. Nah, itu penontonnya budak. Wah, gitu kan. Berarti hitungannya grup teater yang masih baru. Iya, baru banget gitu, baru banget. Terus pentasnya di luar Visipol ya, maksudnya itu di Purna Budaya waktu itu. Penontonnya budak ngono wah. Rampungan pentas dikeploki to. Wah, aku rasane wah gitu. Oh ya nilai bunga. Iya. Itu sensasi pertama sebetulnya. Sensasi yang kalau kita bilang yo ki meng permukaan lah. Tapi itu perlu gitu sebagai aktor baru, menurutku itu perlu ya. Nek ceritanya sing saiki cah-cah apa jenenge nek kampus dikei bunga. Iya. Oke lagi ra apa ya maksudnya enggak awal-awal ngono. Nah, tapi semakin kesini sebetulnya terus gini, aku selalu mencatat ya beberapa hal yang kemudian neneng peristiwa bertemu teaternya gitu. Misalnya kemudian di tahun 98 gitu. 98 waktu itu kami harus apa namanya kan tahu sendiri ya kondisi politik waktu itu kan kondisi politik waktu itu terus nonton yang TV nonton sing ingat gak waktu ada di berita penggerbekan markas PDI gitu. Yang antar dua kubu itu zaman segitu betul. Nah, aku ki nonton kuwi to. Kuwi kayak kuwi ini Indonesia ya gitu. Kuwi Indonesia tenanan kuwi ya ngono kuwi. Di satu sisi aku ki merasa gitu loh. Iki tenan ning sekitarmu loh. Kamu enggak pernah tahu ya kayak gitu-gitu. Gitu. Aku ki rada isen tanda kutip ya, tanda isen karo awakku dhewe gitu kok. Lho kuwi ki donya sing ana ning sekitarmu, sing kowe kok ora merasa itu bagian dari dirimu gitu. Iya. Nah, semenjak itu aku terus maksudnya ki teater ki nyinaoni ngono kuwi, ngono lho, nyinaoni ora mung sing ana ning naskah sing ketok iki ada suka kowe, tapi ada yang ada di dekatmu dan kowe yo dadi luwih ngrasake. Lihatlah gitu di sekitar mungkin ada apa gitu. Nah ya wes mulai dari sana itu terus aku itu salah satu maksud itu pelajaran yang lain gitu bahwa aku kudu metu suka awakku sing iki gitu yang kita tuh ternyata cuma punya cangkang sekecil ini gitu loh di luar sana tuh gede banget banyak hal gitu. Wes itu terus ya udah semakin kesini maksudnya aku semakin apa ya mempelajari banyak hal yang kemudian ya mau orang tuh punya banyak banyak nggak usah ngomongin peristiwa gede lah gitu maksudnya apa di luar diri kita tuh kan ada cerita-cerita sing apa orang temen bahkan gitu sing yang kadang-kadang kita tuh nggak pernah gatek gitu. Nah tapi begitu
dari apa istilah nek kamera di zoom out ngono kan, zoom in terus zoom out ngono ki kan dadi hal sing penting sing barangkali ya nggo kowe sakjane ya nglatih juga bahwa itulah ya ada banyak hal yang iki ketake klise tapi tenanan ngono lho. Donya ki ya ora mung ireng putih ngono lho. Terus gimana carane kowe apa namanya kemudian berusaha menilai tidak dengan kacamata kuda gitu loh. Yo misalnya cerita iya maksudnya nek isu-isu sensitif segala macam iki kan dia kan ora iso meng waton. Wah, jan dasar wae ngono kae. Ah misalnya ngono kowe. Maksudku itu memperkaya paling enggak walaupun barangkali enggak merubah 100% diri kita ya, tapi kan itu kan kayak ya referensi-referensi yang semakin kita enggak berpikiran dengan itu aja gitu loh. Ya aku sih berusaha ngono ya maksudnya misalnya dulu lah misalnya ono kanca wedok ngerokok misalnya kan kuwi nek anu kan cah wedok nakal lah misalnya ngono kuwi. Tapi kan ora iso ngono gitu. Sekarang kan enggak bisa. Ya maksudnya itu tuh membantuku lah, gitu membantuku untuk ketoke teater ning panggung gitu ya ora gitu. Yo dalam kehidupan sehari-hari itu yang mempengaruhi cara pikir ya ngono kuwi lah. Lek ngejudge ki saiki ya hati-hati yang ngono ki ora waton ngejudge ngono kuwi. Kudu ngerti apa yang sebenarnya terjadi di balik itu gitu ya. Paling orang ngono lah itu membantuku. Ya itu kenapa terus maksudnya aku selalu menemukan hal baru gitu loh yang teater kuwi. Yo apa ya? Mbiyen misalnya lah satu hal yang paling aku enggak terlalu suka mbiyen yo nek kan katanya perempuan suka berdandan gitu misalnya. Aku kan jauh dari itu gitu. Yo ra seneng make up yo betul yo ra iso. Paling bedak ya. Aku ndekne mung bedak, kelas bedak wis ngono kuwi. Nah, satu temen bikin apa jenenge cerita soal itu gitu yang maksudnya aku dhewe apa tau kecantikan iki apa ngono gitu. Tapi kan aku ora iso ngono gitu. Karena aku pengen tahu, oke, kamu mau nggarap apanya gitu misalnya di bagian apanya. Oh, tenan, habis itu tuh membawa kita pada ngomongin soal konsep kecantikan yang misalnya selain yang visual ini ya gitu terus apa meneh to sakjane itu diciptakan dari apa sih sebetulnya konsep itu bla 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 gitulah. Nah, maksudnya aku semakin oke gitu. Ada hal yang tidak aku sukai tapi aku butuh sinau kuwi. Ngono misale ngono. Wis ngono-ngono kuwi lah. Sing marai yo piye aku lunga ngono. Teater mungkin marai uripku kaya kok gitu loh. Gitu. Intinya ngene ya teater itu memang gimana kita berusaha untuk ini ya memahami kehidupan memang lebih lebih hidup lah, memanusiakan manusia kuwi. Nah, kuwi yang penting ini bukan teatrawan yang eksklusif ya. Tapi kan ada tuh yang aktor-aktor yang juga dia itu malah jadi apa ya, aktor yang mungkin bagi orang awam itu bagus tapi dia panggung tapi ternyata dia di kehidupan sehari-hari ya enggak ngongke gitu kan. Ada ya aku gak usah mention. Enggak, maksudnya kan itu kan soal ini aja toh penyikapan bahwa keaktoran aku tentu saja melihat itu sebagai pekerjaan. Ya maksudnya dengar sendiri kan kalau di Broadway itu misalnya kalau kita dengar cerita teater Broadway itu kan itu pekerjaan gitu loh. Pekerjaan tapi maksudnya aku sendiri juga menganggap ya keaktoran teater itu juga salah satu cara untuk apa ya melihat dirimu lebih berusaha memperkaya dalam arti apa ya urip iki lho saka kuwi ngono. Klise sih tapi itu tenan ya. Maksudku tenan maksudnya yo mau meh 30 tahun maksud yo aku masa mbelani sing ra ono duite kuwi mau. Malah kene sing bandani. Kadang-kadang ngono kuwi kan. Iya. Nah, itu ngomong-ngomong soal memperkaya jenengan kan juga di usia segini. Memang sudah tidak seintens dulu gitu ketika berproses teater. Nah, tapi gimana cara jenengan terus menjaga istilahnya yaitu menjaga keterbukaan diri akan peristiwa di sekitar itu sebagai bagian dari proses teater ini gimana pendekatan jenengan gimana? Iya. Nek ra iso intens sih jelas ya maksudnya saya nek latihan bengi iki males. Tolong ya ingat ya. Iki usia tidak bisa berbohong. Usia tidak bisa berbohong. Tapi gini misalnya apa ya? Misalnya kalau ketemu sekarang kan
ini susah nih nyari aktor-aktor yang salah satu kendala nih misalnya kan hari ini kendalanya adalah misalnya susah nyari aktor yang iso dijak intens gitu berproses gitu dalam arti intens berproses itu secara stamina secara fokus pada hal yang mau kita bahas gitu secara waktu juga gitu itu susah banget gitu ora jaman kaya aku mbiyen lho wah iso meh 8 jam latihan teater ngono kuwi tapi itu bagian dari ya aku paham itu dunia yang bergerak hari ini kan gitu terus dunia apa ya lawannya tentu saja medsos itu tadi gitu loh panggung yang lain kan itu medsos itu kan panggung yang lain yang ya sudah gitu maksudnya kadang ya aku kudu apa namanya kadang-kadang ya tarik nafas dalam arti aduh kapan ya iso ketemu sing iso intens bareng ngono tapi satu sisi ya apa ya emang senyatanya ngono kuwi gitu kenyataannya ngono kuwi ya aku juga belajar untuk ya sudah gitu jadwal kemudian misalnya kalau jadwal ora kudu latihan bareng-bareng ngono misalnya ngono misalnya salah satunya kan menyiasatinya ngono mbak iso nyambut gawe ya tentu saja ya itu kan itu real real gitu tapi yang masih berusaha aku pegang itu apa ya ketika misalnya udah ketika berkumpul satu begitu latihan gitu satu sesi latihan ki kepiye caranya kita fokus di situ gitu maksudnya ya kamu tahu sendiri kan aku kalau udah maksudnya kalau itu tuh kayak nggak pernah bisa istirahat gitu loh tidak terlalu maksudnya waktu yang kebuang maksudnya kalau hanya untuk cuman nongkrong bareng gitu terus kita latihan nongkrong bareng itu aduh gitu aku tuh itu tuh percaya gini loh ya itulah itu ada konsep yang kita klise tapi rumah saku tak cekel ngono nek kamu dalam kehidupanmu sehari 24 jam itu kan kita bilang 100% lah gitu tapi misalnya nah aku nek masak ngono misalnya masak di rumah aja gitu butuh waktu 1 jam gitu tapi waktu 1 jam masakku intens gitu kudu ngerampungke kuwi dari gawe 100% gitu atau ketika aku depan laptop itu nggarep laporan keuangan gitu misalnya gitu itu kan cuma misalnya 20% dari hidupku gitu ning kuwi tak gawe 100% aku kudu rampung laporan iki misalnya ngono kuwi nah demikian pun nek latihan ki ngono kuwi aku gitu maksudnya gini ya sudah kalau kita hanya bisa berkumpul 2 jam gitu 2 jam pertemuan gitu mari gitu semua orang fokus ke situ gitu bikinlah yang 2 jam ini menjadi 100%-nya kehidupan kita bersama gitu loh ya aku paham lah maksudnya semua orang kan butuh masih punya kesibukan masing-masing iya tapi please gitu misalnya dalam 2 jam ini kita intens bersama gitu itu maksudnya karena aku juga tahu stamina aku misalnya aku jam 9:10 wis ngantuk gitu kan misalnya ngono kuwi otak juga udah nggak terlalu ini ya terlalu pinter ya dalam arti masih bekerja maksimal ya sudah ayo gitu makanya kadang kayak gini mandek istirahat sebentar tuh ya sudah istirahat sebentar aja tapi ayo balik lagi gitu loh ya itu yang bukan ngelawan berusaha apa jenenge kuwi berdamai pada kondisi sekarang usia tubuh gitu tapi juga berusaha berdamai pada kondisi teman-teman yang bicaranya ya tetap fokus iso nggarap kuwi gitu dengan intensitas yang sama lah gitu intinya gitu. Memang bagaimana ketika kita berada di satu waktu memang fokus pada itu tapi itu memang angel Pak karena zaman ini multitasking betul aku paham itu juga karena kan segera teralihkan ya dengan media gitu bosan terus media alih ngono kuwi aku juga paham itu gitu ya kadang-kadang ya wes ya oke lah lereng sebentar gitu cuma memang ya tahu sendiri ya kalau udah pada batas kita harus fokus bener gitu tapi semua orang nggak fokus tuh memang kadang-kadang bikin apa ya ayolah ini kita gitulah sama-sama sibuk kita ini gitu loh maksudku gitu ya intinya bagaimana kita benar-benar bisa memberikan kemampuan terbaik kita di waktu itu ya ben iso menep betul itu ya betul oke Mbak Ferry terima kasih obrolannya yang sudah asik sebenarnya kalau ngomong sama Mbak Ferry ini nggak ada habisnya Matur nuwun Mbak sukses terus semoga kita bisa proses lagi di proyek-proyek selanjutnya amin ya oke teman-teman kita jumpa lagi dengan narasumber berbeda di episode yang berbeda salam budaya.